datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemirsa Jalan-Jalan Islami, mempelajari ilmu hadis sangatlah penting bagi kehidupan kita semua. Seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW. Mari kita renungi hadis berikut ini. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Yang artinya, telah kutinggalkan dua perkara, yang barang siapa berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama ialah Al-Quranul Karim, dan yang kedua ialah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah pemirsa Jalan-Jalan Islami untuk kita berpegang teguh kepada dua warisan Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk berupa Al-Quran dan Al-Hadis untuk dijadikan pedoman hidup. Keduanya tidak hanya mampu menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, tapi juga dari siksa api neraka. Menjaga keduanya adalah menjaga fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pedoman yang tepat dan benar. Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal inilah yang senantiasa menjadikan landasan dari pondok pesantren Al-Muhajirin dalam mengembleng setiap santrinya. Makna hadis secara bahasa adalah yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik itu perbuatan Nabi ataupun ucapan Nabi ataupun tingkah laku Nabi, semuanya itu diamnya Nabi juga, geraknya Nabi juga, itu adalah hadis secara yang disebutkan tadi. Dan secara istilah yaitu adalah hadis yang diriwayatkan atau suatu berita yang disampaikan oleh satu orang ke orang yang lain, satu orang lagi ke orang yang lain, itu adalah hadis secara istilah. Jadi hadis itu adalah suatu perbuatan Nabi atau tingkah laku Nabi dan diamnya Nabi, itu adalah semuanya hadis. Intinya yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad itu adalah hadis, boleh kita jadikan rujukan untuk kita lakukan sehari-hari. Fungsi hadis itu sendiri banyak sekali yang kita jalani sehari-hari, itu semuanya asal dasarnya kalau kita pengen itu adalah suatu yang menjadi ibadah, menjadi pahala, menjadi suatu hal yang bahagia, itu mengatur kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita mau masuk WC aja itu diatur oleh hadis. Kita mau masuk masjid diatur juga oleh hadis. Kita mau keluar masjid juga diatur oleh masjid. Jadi umumnya hadis ini juga bisa mendamaikan antara kita beda agama dengan agama lain. Juga bisa untuk secara umumnya ini bisa kita lakukan, bisa kita ambil dari hadis itu sendiri. Dan bisa kita
menggunakan, artinya mengamalkan hadis ini bukan secara agama saja, Islam saja, tetapi umum dia sudah mengatur kehidupan kita sehari-hari. Dengan mendalami Al-Quran dan hadis pada mata pelajaran sehari-hari, para santri-santri ini diajarkan mengenal fungsi hadis dan keutamaan hadis dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga diberikan pemahaman tentang substansi hadis dengan segala macam kategori hadis baik doif dan sohih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih adalah hadis yang perawinya yaitu ada kriterianya. Yang pertama yaitu siqoh, dapat dipercaya. Dan kedua dobit. Dobit ini hafalannya kuat. Siqoh dan adil juga. Adil ini dalam tingkah laku sehari-hari adil. Artinya tingkah lakunya tidak tidak keluar daripada agama Islam yang merawikan hadis tersebut. Artinya orang yang merawikan hadis ini yaitu adalah orang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan tidak pernah ya, tapi kalau melakukan kesalahan selalu menyadari dirinya. Bahkan hadis itu, kalau yang merawikan hadis itu adalah kalau buka songkok katanya itu bisa dikatakan hadis dhaif. Intinya hadis sahih ini adalah bersambungnya dari perawi hadis ke perawi lain sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif itu adalah hadis yang mana perawinya artinya tidak dobit, hafalannya sering hilang. Satu hari hafalan, besok hilang lagi. Artinya nggak sikoh, nggak dapat dipercaya. Artinya kalau dia itu melakukan suatu perkara, kadang orang itu percaya, kadang tidak. Maka itu mengakibatkan kalau dia merawi hadisnya dhaif, lemah. Tapi hadis dhaif ini sebenarnya bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk memotivasikan kita lebih giat lagi untuk beribadah. Itu kalau menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau dalam ranah hukum syariat, hadis dhaif ini biasanya tidak digunakan karena hakikatnya statusnya dhaif, seperti itu. Cara kita mengetahui hadis tersebut ya harus kita mempelajari kaidah-kaidah hadis. Namanya kitab Mustalahul Hadis atau Minhatul Muhis. Itu kita bisa mengetahui mana yang hadis dhaif, mana yang hadis hasan, dan tidak gampang kita mengetahui hadis tersebut dan harus kita pelajari dengan secara detail. Terutama kita harus pelajarinya di pondok pesantren. Cara kita mengetahuinya demikian. Karena kalau kita baca-baca saja tidak maksimal. Tapi kalau kita pelajari di pondok pesantren, dibimbing oleh guru, insya Allah kita akan mengetahui itu semua dengan sebab belajar itu tadi. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, manusia sangatlah penting untuk belajar tentang ilmu agama. Kenapa saya berkata demikian? Karena baik kita sekolah di pesantren maupun di sekolah-sekolah umum, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya ilmu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat, maka harus pula dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengkehendaki keduanya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu,
sangatlah penting bagi kita semua untuk belajar tentang ilmu, terlebih kali tentang ilmu agama. Kenapa? Agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam. Bahkan seorang mujtahid dan ulama pun tidak diperbolehkan hanya mencukupi diri dengan mengambil salah satu di antara keduanya, terlebih sebagai hujah atau landasan dalam mengerjakan amalan ibadah sehari-hari. Karena bagaimanapun hadis sebagai bayan atau penjelas dalam ajaran Islam yang berfungsi memperkokoh apa yang terkandung dalam Al-Quran. Penjelas ayat yang mujmal menegaskan suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran atau bayan tasyri. Dan juga sebagai mengganti suatu hukum atau menghapus suatu hukum atau bayan nasakh. Kalau kita beramal tanpa ilmu hadis, saya rasa kurang baik ya. Kurang baik dalam arti apa? Karena ulama-ulama kita yang mengarami kitab Salafus Sholeh, kitab kuning, ya referensinya hadis. Jadi dasar hukumnya hadis. Jadi kalau kita beramal tanpa hadis, arti tanpa mengikuti Nabi intinya, tanpa mengikuti gerak-gerik Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi tadi, ya otomatis kita akan menimbulkan kesalahan dalam kita mengamalkan. Intinya kalau kita beramal tanpa mempelajari ilmu hadis, tidak ngerti dengan ilmu hadis, karena ilmu hadis itu bisa mengarahkan kita kepada hukum, bisa mengarahkan kita kepada akidah, bisa mengarahkan kita kepada akhlak. Jadi kalau nggak kita pelajari, jadi maka akan berbahaya kepada amaliyah kita sehari, bisa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kurikulum yang digunakan dalam mempelajari hadis. Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, penerapan metode pembelajaran yang dilakukan bagi santri putra dan putrinya merujuk pada berbagai kurikulum, baik kurikulum pesantren maupun umum. Pada kurikulum pesantren, para santri akan melakukan proses pengenalan hadis dengan aktivitas belajar mengajar rutin di dalam kelas maupun di luar kelas, tentunya dengan buku dan kitab yang mendukung kurikulum. Hal serupa juga terjadi pada penerapan kurikulum umum yang berlandaskan kurikulum 2013 dengan fokus pengenalan jenis hadis dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Hati kita bahwasanya kita itu mempunyai Tuhan. Dari kurikulum lama dengan kurikulum 2013 itu isinya sama, cuma penerapan kita, cuma 2013 kan kita menginjak kepada karakter anak. Jadi anak itu harus paham betul dan untuk dia sendiri supaya dia bisa mengamalkan hadis itu sebenarnya apa begitu. Berbedanya kalau dulu kita cuma ada sampai ke situ begitu. Jadi 2013 betul-betul anak itu mendalam tentang hadis itu untuk karakter dia sendiri. Dia paham betul hadis itu gitu. Dalam penerapan itu sama Pak sebenarnya kalau Quran hadis itu tidak ada perbedaan sebenarnya, cuma yang penting anak itu mengetahui hadis itu tentang apa dan hafal begitu. Dan dia langsung mengamalkan, jangan salah kaprah. Nanti hadis akhlak dikasih dengan hadis ilmu, nah itu tidak boleh. Jadi kalau hadis ilmu dia fokuskan dengan hadis ilmu, kalau hadis akhlak, makanya kalau saya misalnya mengajarkan tentang pembelajaran, menuntut ilmu, jadi dia tahu perbedaan hadis itu. Jangan sampai salah kaprah nanti ya. Nah, jadi mereka tahunya ke situ, Pak. Jadi minimal mereka itu harus hafal 2 hadis dalam satu judul. Misalnya ilmu, dia harus hafal 3 hadis tentang ilmu. Apakah hadis itu man salaka thoriqan atau man arada dunya? Nah, saya fokuskan begitu, Pak. Jadi mereka sudah siap. Kalau dia bab ilmu pidato tentang ilmu pengetahuan, dia sudah siap ilmu tentang ilmu pengetahuan, hadisnya begini. Gitu. Kalau misalnya judul akhlak, hadis akhlaknya begini. Nah, itu sistem kami, Pak. Metode belajar mereka hafalan. Ya, jadi mereka tetap hafal. Jadi saya ngajar misalnya hari ini hari Senin, jadi saya beri PR minggu depan satu-satu ke depan.
harus hafal, wajib hafal. Kalau tidak saya contengkan hafal, jadi sampai hafal. Dan mereka langsung menerapkan nanti. Nah, karena di judul saya ada judul pidato misalkan begitu. Jadi mereka langsung hafal tentang hadis itu. Hadis memiliki beberapa klarifikasi sesuai derajat atau tingkatan hadis itu sendiri. Setiap santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga dituntut untuk mengenal periwayat dan ulama hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis. Untuk memahami dan mendalami setiap materi hadis ini, para santri dituntut untuk menghafal dan memahami hadis yang diajarkan oleh para guru maupun para asatidz. Metodenya kan mereka ada mungkin EQ-nya kan berbeda begitu. Jadi kalau misalnya anak itu berapa persen yang belum apa, kita belum bisa melanjutkan pelajaran lain. Soalnya pelajaran Quran hadis bukan pelajaran seperti yang lain, Pak. Dia sistemnya hafalan begitu. Hafalan. Jadi kalau dia tidak bisa menghafal, kita tunda dulu pelajaran lain karena nama beban mereka begitu. Jadi kalau misalnya satu hadis, misal 2 hadis belajar, cukup 1 hadis. Nah, kalau 2 hadis kan mereka berat. Soalnya hafalan, menerjemahkan dan paham tentang hadis itu. Jadi 3 beban anak. Jadi kalau belum mengerti 3 macam itu, jadi di KD itu begitu. Anak harus mengerti dan bisa membaca. Jadi panjang pendeknya harus kita itukan. Soalnya nanti mempraktekkan di luar, kita kan malu. Nah, jadi panjang pendeknya sudah kita kita ajari itu. Dan batas-batasnya nanti jangan, bab hadis ini bukan seperti pelajaran yang lain, Pak. Kalau misalnya tidak tahu urutan tempat berhentinya berbeda pahamnya begitu. Jadi kita sampai tempat berhenti sampai paham lah begitu dalam satu hadis gitu. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya telah terjadi sebuah dialog antara baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Di dalam dialog itu Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan." Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut?" Rasulullah pun menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka sungguh ia adalah orang yang enggan masuk surga." Pemirsa Jalan-Jalan Islami, apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang demikian ini? Mari kita renungi bersama, apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode pembelajaran hadis yang berlangsung di pesantren Al-Muhajirin adalah dengan melakukan latihan pidato. Pada latihan pidato berbahasa Indonesia ini, para santri dituntut untuk menyampaikan hadis sebagai dalil mereka. Hadis-hadis yang mereka pelajari selama di dalam kelas juga menjadi landasan mereka untuk berisikan dan bertingkah laku, sehingga dapat sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Banyak sekali yang saya ketahui tentang ilmu hadis di Al-Muhajirin ini. Saya di sini
di Al-Muhajirin ini bukan hanya belajar untuk mengejar pelajaran IPS, IPA, matematika, yang mana matematika itu banyak sekali mengajarkan hitung-hitungan, dan IPA juga banyak mengajarkan sekali tentang hal-hal seperti kedokteran ataupun hitung-hitungan juga. Dan yang bahasa Indonesia bukan hanya untuk menata bahasa saja, cuman kami di sini juga belajar tentang hadis, karena hadis ini sangat penting buat kami agar kami lebih terarah lagi, terbimbing lagi ke depannya. Jika kami dibimbingi oleh Al-Quran dan hadis, insya Allah kami akan tepat di jalan Allah, akan lurus di jalan Allah dan tidak akan tersesat. Menjadi sumber hukum dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari adalah salah satu fungsi dari hadis. Karena bagaimanapun, sebaik-baiknya contoh adalah apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis tidak hanya menjadi tuntunan bagi santri, tapi sekaligus spirit dalam menjalani kehidupan. Hal inilah yang menjadi acuan bagi para ustadz dan guru di pesantren Al-Muhajirin dalam mengajarkan ilmu hadis bagi para santrinya. Baiklah, saya telah mondok di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini hampir 3 tahun. Di sini saya belajar hadis-hadis dari ustadz maupun ustazah-ustazah di sini. Hadis-hadis yang dikaji sangat-sangat membuat saya menjadi lebih baik lagi dan membuat saya lebih rajin serta giat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi pecinta hadis adalah upaya yang dilakukan segenap insan pesantren Al-Muhajirin. Sehingga santri-santri ini tidak hanya mampu mengamalkan hadis di kehidupan sehari-hari dalam lingkup pesantren saja, tapi sekaligus memiliki akhlak mulia saat berinteraksi bersama bermasyarakat. Karena mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan mereka mempelajari ilmu hadis, semuanya akan timbul, kedamaian akan timbul, kegigihan akan timbul, kedisiplinan akan timbul, dan banyak-banyak lagi aspek lainnya dengan sebab dia mempelajari ilmu hadis itu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang mempelajari ilmu hadis itu nggak penting, maka saya jawab, belajar ilmu hadis itu penting, bahkan sangat penting, karena akan menjaga kita dari kehidupan amaliyah kita, bisa juga akhlak kita juga bisa demikian. Menjaga hadis adalah menjaga surga. Hikmah inilah yang dipetik pada sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 hal. Kalian tidak akan tersesat setelah kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah dan sunnahku." Hadis riwayat At-Tabrani.